Selama berabad-abad, narasi sejarah yang dominan telah mengajarkan kita bahwa Christopher Columbus adalah penemu benua Amerika. Kisah perjalanannya pada tahun 1492 seringkali digambarkan sebagai momen penting yang membuka era baru eksplorasi dan penemuan. Namun, apakah narasi ini sepenuhnya akurat? Pertanyaan mendasar yang akan kita selidiki hari ini adalah, siapa sebenarnya yang pertama kali menginjakan kaki di benua Amerika sebelum kedatangan Columbus? Seiring berjalannya waktu, bukti sejarah dan arkeologi yang semakin kuat telah menantang pandangan tradisional ini. Ada indikasi jelas bahwa banyak kelompok lain telah mencapai benua ini jauh sebelum pelayaran Columbus. Penemuan-penemuan baru ini telah mengubah pemahaman kita tentang sejarah dunia dan interaksi antar peradaban. Kita akan menjelajahi berbagai teori dan bukti yang menunjukkan adanya kedatangan awal di Amerika. Mari kita bersama-sama mengungkap kebenaran di balik mitos penemuan benua ini. Secara tradisional, Christopher Columbus diakui sebagai tokoh sentral dalam penemuan benua Amerika. Ia adalah seorang penjelajah dan navigator asal Genoa yang berlayar di bawah bendera Spanyol. Perjalanannya pada tahun 1492 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah global. Columbus diyakini telah membuka jalur baru antara Eropa dan dunia baru. Penemuannya ini memicu gelombang eksplorasi dan kolonisasi Eropa yang masif. Perannya dalam menghubungkan dua dunia ini telah diabadikan dalam buku-buku sejarah selama bergenerasi-generasi. Namun, penting untuk diingat bahwa penemuan dalam konteks ini seringkali merujuk pada penemuan dari sudut pandang Eropa. Benua Amerika sudah dihuni oleh jutaan orang pribumi yang memiliki peradaban dan budaya yang kaya. Mereka telah mendiami tanah ini selama ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa. Jauh sebelum Columbus, ada kelompok penjelajah Eropa lain yang telah mencapai Amerika Utara. Mereka adalah bangsa Viking, pelaut ulung dari Skandinavia yang terkenal dengan keberanian dan keterampilan navigasi mereka. Bukti arkeologi yang kuat kini mendukung klaim ini. Bangsa Viking diyakini sebagai orang Eropa pertama yang menginjakan kaki di benua Amerika. Pemimpin mereka, Leif Erikson, adalah tokoh kunci dalam ekspedisi ini. Ia adalah putra Erik the Red yang sebelumnya telah mendirikan pemukiman Viking di Greenland. Sekitar tahun 1000 Masehi, Leif Erikson memimpin pelayaran ke arah barat dari Greenland. Mereka mendarat di sebuah tempat yang mereka sebut Finland, yang diyakini berada di wilayah Amerika Utara modern. Kisah-kisah tentang perjalanan ini tercatat dalam saga-saga Nordik kuno. Bukti paling meyakinkan tentang kehadiran Viking di Amerika Utara ditemukan di L'Anse aux Meadows, Newfoundland, Kanada. Situs ini adalah sebuah pemukiman Viking yang telah digali secara ekstensif. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah eksplorasi. Di L'Anse aux Meadows, para arkeolog menemukan sisa-sisa bangunan bergaya Nordik, artefak, dan alat-alat. Penemuan ini secara definitif membuktikan keberadaan pemukiman Viking di sana.
Carbon dating menunjukkan bahwa pemukiman ini aktif sekitar tahun 1000 Masehi, jauh sebelum Columbus. Situs ini mencakup beberapa bangunan panjang yang diyakini sebagai tempat tinggal dan bengkel. Ada juga bukti pengerjaan besi yang merupakan teknologi maju pada masa itu. Keberadaan Lance aus Meadows mengubah pemahaman kita tentang siapa yang pertama kali mencapai Amerika dari Eropa. Meskipun pemukiman Viking di Lance aus Meadows tidak bertahan lama, keberadaannya sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa kontak transatlantik telah terjadi berabad-abad sebelum era penjelajahan besar. Kisah Viking adalah babak penting yang sering terabaikan dalam sejarah. Mereka mungkin tidak mendirikan koloni permanen atau memulai pertukaran budaya besar-besaran. Namun, jejak kaki mereka di tanah Amerika Utara tidak dapat disangkal. Penemuan Lance aus Meadows adalah bukti nyata dari keberanian dan kemampuan navigasi bangsa Viking. Selain bangsa Viking, ada juga teori menarik tentang kemungkinan eksplorasi oleh bangsa Polinesia. Bangsa Polinesia adalah pelaut ulung yang berasal dari wilayah Pasifik. Mereka terkenal dengan kemampuan navigasi bintang dan perahu kano yang canggih. Mereka telah berhasil menjelajahi dan mendiami ribuan pulau di Samudra Pasifik. Dari Hawaii di utara hingga Selandia Baru di selatan, jejak mereka tersebar luas. Kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan jarak jauh sangatlah luar biasa. Beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan bahwa bangsa Polinesia mungkin telah mencapai pantai Amerika Selatan. Bukti langsung untuk klaim ini masih terbatas dan menjadi subjek penelitian yang berkelanjutan. Namun, ada beberapa petunjuk menarik yang patut dipertimbangkan. Salah satu petunjuk adalah keberadaan ubi jalar di Polinesia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ubi jalar berasal dari Amerika Selatan, dan bagaimana tanaman ini bisa sampai ke Polinesia menjadi misteri. Teori yang paling kuat adalah bahwa ubi jalar dibawa oleh pelaut Polinesia dari Amerika Selatan. Analisis genetik pada ubi jalar menunjukkan adanya hubungan antara varietas di Polinesia dan Amerika Selatan. Ini mengindikasikan adanya kontak prasejarah antara kedua wilayah tersebut. Namun, mekanisme pasti dari kontak ini masih diperdebatkan. Selain ubi jalar, ada juga beberapa kesamaan linguistik dan budaya yang menarik. Beberapa kata dalam bahasa Polinesia memiliki kemiripan dengan bahasa-bahasa di Amerika Selatan. Ini bisa menjadi indikasi adanya pertukaran budaya di masa lalu. Namun, penting untuk dicatat bahwa bukti ini belum sekuat bukti Viking di Lance aus Meadows. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi secara definitif kontak Polinesia dengan Amerika Selatan. Meskipun demikian, kemungkinan ini membuka perspektif baru tentang sejarah eksplorasi. Jika terbukti benar, ini akan menunjukkan bahwa benua Amerika mungkin telah dijangkau dari dua arah yang berbeda. Dari timur oleh bangsa Viking dan dari barat oleh bangsa Polinesia. Ini akan semakin memperkaya pemahaman kita tentang sejarah pra-Columbus. Selain Viking dan Polinesia,
Ada beberapa teori lain yang mengemukakan kemungkinan kontak Pracolumbus. Teori-teori ini seringkali lebih kontroversial dan kurang didukung oleh bukti arkeologi yang kuat. Namun, mereka tetap menjadi bagian dari diskusi sejarah. Salah satu teori adalah kemungkinan kontak dengan bangsa dari Afrika Barat. Beberapa pendukung teori ini menunjuk pada catatan sejarah dan artefak yang mungkin mengindikasikan pelayaran transatlantik. Misalnya, kisah tentang pelayaran Raja Abu Bakar II dari Kekaisaran Mali pada abad ke-14. Dikatakan bahwa ia memimpin ekspedisi besar melintasi Samudra Atlantik. Namun, bukti arkeologi atau sejarah yang konkret untuk mendukung klaim ini masih sangat langka. Sebagian besar argumen didasarkan pada interpretasi teks kuno dan spekulasi. Teori lain melibatkan kemungkinan kontak dengan bangsa dari Asia Timur. Ada klaim bahwa pelaut Tiongkok atau Jepang mungkin telah mencapai pantai Amerika. Misalnya, kisah tentang biksu Buddha Tiongkok bernama Huishen yang konon mengunjungi tanah bernama Fusang pada abad ke-5 Masehi. Beberapa orang mengidentifikasi Fusang sebagai Amerika. Namun, lokasi Fusang masih menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Bukti arkeologi yang mendukung klaim ini juga belum ditemukan secara meyakinkan. Ada juga teori tentang pelaut dari Jepang yang mungkin terdampar di pantai Amerika Utara. Beberapa artefak keramik yang ditemukan di Ekuador memiliki kemiripan dengan keramik Jomon dari Jepang. Namun, ini bisa jadi hasil dari hanyutan laut atau kebetulan. Penting untuk ditekankan bahwa bukti untuk teori-teori ini belum cukup kuat untuk diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Sebagian besar masih berada dalam ranah spekulasi dan memerlukan penemuan arkeologi yang lebih substansial. Tanpa bukti konkret, teori-teori ini tetap menjadi hipotesis. Meskipun demikian, keberadaan teori-teori ini menunjukkan betapa kompleksnya sejarah eksplorasi. Mereka mendorong kita untuk terus mencari dan mempertanyakan narasi yang sudah ada. Setiap penemuan baru dapat mengubah pemahaman kita secara drastis. Dalam semua diskusi tentang siapa yang menemukan Amerika, ada satu fakta krusial yang sering terabaikan. Penduduk asli Amerika atau suku Indian adalah penemu sejati benua ini. Mereka telah mendiami tanah ini selama puluhan ribu tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa. Nenek moyang mereka tiba di benua Amerika melalui jembatan darat Beringia. Ini adalah jembatan darat yang menghubungkan Asia dan Amerika Utara selama zaman es terakhir. Mereka kemudian menyebar ke seluruh benua, dari Alaska hingga ujung selatan Amerika Selatan. Selama ribuan tahun, mereka membangun peradaban yang kompleks dan beragam. Mereka mengembangkan sistem pertanian yang canggih, arsitektur monumental, dan struktur sosial yang rumit. Contohnya adalah peradaban Maya, Aztec, Inca, dan banyak suku lainnya di Amerika Utara. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan mereka dan hidup selaras dengan alam. Mereka menciptakan seni, musik, dan cerita yang kaya. Kehidupan mereka telah berkembang pesat di benua ini jauh
sebelum ada gagasan tentang penemuan oleh bangsa lain. Kehadiran mereka mendahului kedatangan bangsa Viking, Polinesia, atau Columbus. Mereka adalah penghuni asli dan pemilik sah tanah ini. Sejarah mereka adalah bagian integral dari sejarah benua Amerika. Mengabaikan peran mereka dalam narasi penemuan adalah sebuah ketidakadilan sejarah. Mereka bukan hanya penghuni, tetapi juga pembentuk lanskap budaya dan ekologi benua ini. Warisan mereka masih terasa hingga hari ini. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang siapa yang menemukan Amerika, kita harus selalu mengingat penduduk asli. Mereka adalah yang pertama kali menjelajahi, mendiami, dan membentuk benua ini. Kisah mereka adalah fondasi dari sejarah Amerika. Jadi, setelah menelusuri berbagai bukti dan teori, jelas bahwa Christopher Columbus bukanlah orang pertama yang menemukan Amerika. Narasi tradisional ini perlu direvisi berdasarkan penemuan-penemuan sejarah dan arkeologi yang ada. Sejarah penemuan benua ini jauh lebih kompleks dan kaya. Bangsa Viking yang dipimpin oleh Leif Erikson telah mencapai benua ini jauh lebih awal. Bukti arkeologi di El-Anse aus Meados secara definitif membuktikan kehadiran mereka sekitar tahun 1000 Masehi. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Selain itu, ada kemungkinan kuat bahwa bangsa Polinesia juga telah mencapai pantai Amerika Selatan. Meskipun bukti masih terus diteliti, indikasi seperti penyebaran ubi jalar sangatlah menarik. Ini menunjukkan adanya kontak Transpasifik yang mungkin terjadi. Teori-teori lain tentang kontak dari Afrika Barat dan Asia Timur juga ada. Meskipun bukti untuk teori-teori ini belum kuat, mereka tetap membuka diskusi penting. Mereka mengingatkan kita bahwa sejarah eksplorasi manusia sangatlah luas dan beragam. Namun, yang terpenting adalah mengakui peran penduduk asli Amerika. Mereka adalah penghuni sejati dan pertama benua ini. Mereka telah hidup dan berkembang di tanah ini selama puluhan ribu tahun sebelum kedatangan bangsa manapun dari luar. Memahami sejarah ini secara lebih akurat sangatlah penting. Ini membantu kita menghargai kontribusi dari semua kelompok yang telah membentuk sejarah Amerika. Ini termasuk penduduk asli yang telah mendiami tanah ini sejak zaman prasejarah. Sejarah bukanlah narasi tunggal yang statis, melainkan kumpulan kisah yang terus berkembang. Dengan terus menggali dan meneliti, kita dapat mengungkap kebenaran yang lebih lengkap. Mari kita terus belajar dan menghargai keragaman sejarah manusia.